Pemirsa, intens investigasi menyentuh dan menggetarkan hati. Sepertinya dua kalimat itu yang seolah pas untuk menggambarkan suasana yang terjadi. Atau di tengah kisruh rumah tangga yang menyeret nama Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli. Bagaimana tidak, di tengah semua permasalahan ini, dukungan justru datang dari sosok yang selama ini dikenal sejuk, menenangkan, dan penuh kebijaksanaan. Siapa lagi kalau bukan Umi Pipik. Di saat Mawa mantap melangkah menuju perceraian, dan Inara Rusli justru memilih melanjutkan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi. Umi Pipik akhirnya angkat bicara. Bukan sekedar empati, namun Umi Pipik juga memberikan nasihat yang menohok tentang pilihan hidup, keikhlasan, dan bagaimana seharusnya perempuan menjaga harga dirinya. Lantas, dukungan seperti apa yang diberikan Umi Pipik untuk Mawa? Dan pesan apa yang ia sampaikan untuk dua perempuan yang kini berada di persimpangan jalan hidupnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, Intens Investigasi masih di tengah konflik rumah tangga yang masih bergulir dan menyeret nama Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli. Di tengah permasalahan ini, dukungan tak pernah berhenti bagi sejumlah publik figur, termasuk yang datang dari Umi Pipik. Siang tadi, Umi Pipik sempat sedikit berkenan menanggapi kisah rumah tangga Mawa yang kini berada di ujung perpisahan. Umi Pipik juga menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam serta merespons langkah Mawa yang memilih menggugat cerai sang suami. Lantas, seperti apa bentuk dukungan yang disampaikan Umi Pipik untuk Mawa? Bagaimana pula pandangannya soal keputusan Mawa ini? Dan benarkah pula memilih berpisah di tengah situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang salah? Karena bisa jadi situasi akan berubah lebih baik ke depannya. Ya kalau saya mah kan saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya. Cuma ketika saya ini kan mendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Untuk segala keputusan kan itu haknya Mawa, bukan hak saya. Sahabat lah, siapapun ketika diberikan ujian kan kita layaknya kita sebagai seorang muslim kan harus menguatkan, memberikan penguat lah gitu, itu aja. Dia happy, dia tahu apa yang terbaik buat dia. Masih di dalam momen yang sama, Umi Pipik juga sempat menanggapi keputusan Inara yang memilih rujuk dan melanjutkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Mungkin masih segar dalam ingatan bagaimana Inara hadir di kepolisian dan menjelaskan alasannya untuk tetap bertahan karena statusnya sebagai seorang istri yang dalam ajaran Islam diwajibkan untuk patuh terhadap sang suami. Menanggapi hal ini, seperti inilah pandangan Umi Pipik atas keputusan Inara untuk bertahan bersama Insanul Fahmi. Kalau poligami itu ada di Al-Quran ya, poligami ada di Al-Quran, semua yang ada di Al-Quran pasti baik. Nah, karena itu menjadi petunjuk, menjadi solusi sekalipun untuk poligami. Tetapi harus dipahami, yang punya ilmu poligami silahkan poligamilah dengan adil tanpa menyakiti. Tapi yang tidak punya ilmu poligami ya jangan ikut-ikutan ya, kalau imbasnya menyakiti orang lain. Ya karena poligami itu ada di Quran, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah, jadi itu dipahami. Di tengah dukungan dan nasihat yang terus mengalir, benarkah Wardatina Mawa kini sudah benar-benar mantap untuk berpisah? Dan apa alasan hukum yang membuat keputusan itu kian menguat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah langkah hukum yang kini sudah resmi bergulir, sikap dari pihak Mawa justru kian terlihat tegas dan tak bergeser. Melalui kuasa hukumnya, ditegaskan bahwa Mawa mantap untuk berpisah. Dan keputusannya itu tidak berubah meski laporan polisi terhadap Insanul Fahmi telah berjalan. Tak hanya soal sikapnya untuk berpisah, pihak kuasa hukum Mawa juga menjelaskan mengenai barang bukti yang menjadi dasar laporan polisinya tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, barang bukti yang diserahkan masih sama seperti sebelumnya, termasuk rekaman CCTV yang telah lebih dulu disampaikan kepada penyidik. Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan? Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga, sudah apalagi untuk di poligami. Bukti tambahan belum ada, masih sampai kemarin gitu, belum ada. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah siapa gitu kan, siapa yang dia tuduh, kasih tahu aja sama kita gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu untuk pemeriksaan, jangan nggak datang tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Lebih lanjut, kuasa hukum Wardatina Mawa sempat angkat suara soal pembahasan upaya mediasi yang sebelumnya sempat disebut oleh Insanul Fahmi. Pihak Mawa membantah adanya undangan mediasi yang dikaitkan dengan sosok Buya Yahya. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, hingga detik ini tidak pernah ada undangan resmi atau informasi mediasi yang mereka terima, baik oleh pihak kuasa hukum maupun oleh Wardatina Mawa secara pribadi. Yang ada, justru Insanul Fahmi sempat menghubungi Mawa secara personal dan mengajak untuk bertemu berdua saja. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh kliennya karena pihak Mawa menilai dalam kondisi permasalahan yang sudah sejauh ini, pertemuan empat mata dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan niat baik yang utuh. Saya belum bisa jawab ya, karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun. Kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Sepertinya beberapa hari lalu ya gitu, dia chat ke Mawa gitu. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu. Alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya
maupun kepada keluarga juga, ke Mawa juga belum. Hanya Ihsan meminta untuk pertemuan berdua saja. Itu yang Mawa berat. Heboh sikap Mawa yang tetap teguh pada pendiriannya untuk berpisah. Seperti apa perubahan hati Inara yang sebelumnya terlihat menggebu-gebu saat melaporkan Ihsanul Fahmi dan kini memilih bertahan? Benarkah ada campur tangan Ihsanul Fahmi dalam hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, berbeda dengan Wardatina Mawa yang tetap pada pendiriannya, Inara Rusli yang ditemui awak media di Polda Metro Jaya pada hari Senin, 29 Desember 2025 lalu, justru mencabut laporan polisi tentang dugaan penipuan yang sebelumnya telah dilayangkan dirinya kepada Ihsanul Fahmi. Kedatangan Inara Rusli yang ditemani kuasa hukumnya ketika itu juga mengungkapkan bahwa status dirinya dengan Ihsanul Fahmi sudah sah sebagai seorang istri. Maka dari itu, dirinya harus mendengarkan dan patuh pada suami. Meskipun dalam pernikahan Inara dan Ihsanul masih berstatus pernikahan siri, tapi menurut Inara yang dipandu oleh pemuka agama Buya Yahya, tetap berlaku hukum agama atau syariat Islam. Udah berdamai juga, Munduran dikit yuk. juga kemarin sama Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah dipertemukan juga antar keluarga. Jadi ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan RJ juga ya. Jadi kita udah lakukan perdamaian di pencabutannya. Karena ini perdamaian antar keluarga seperti itu. Jadi udah berapa kali pertemuan antar keluarga, ya kan? Nah, kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga. Ya udah kita jalankan seperti itu. Dan saya berharap juga kita juga mau akan melakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu, seperti itu. Berarti sama Mawanya belum ya Pak? Sama Mawanya untuk perdamaian belum terjadi? Belum, karena beda tempat. Beda. Oh, ini sama Ihsanul aja berarti? Iya, baru itu. Jadi satu-satu step by step. Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya. Jadi Buya juga mengajarkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam. Ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Ihsan sudah menjadi suami saya. Sementara itu, berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Inara sebelumnya, pihak kepolisian juga sempat mengungkapkan perkembangan tentang laporan yang dilayangkan Mawa atas Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Saat itu, menurut kepolisian, laporan dari Mawa ini pun masih terus bergulir dan tengah diproses. Bahkan pihak kepolisian juga menambahkan akan segera melakukan gelar perkara guna meningkatkan status laporan tersebut.
Lantas, apakah dengan dicabutnya laporan ini, otomatis penyelidikan pun dihentikan dan Insanul Fahmi bisa terbebas dari ancaman hukuman yang akan menjeratnya? Penanganan LP nomor B8428 11 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2025 yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut, terlapor adalah saudari IR dan saudara IF. Penyelidik sudah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor atau korban, saksi, kemudian kepada saksi dalam hal terlapor, kemudian sudah melakukan klarifikasi juga kepada salah satu manajemen hotel di Jalan TB Simatupang dan melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap KUA di Hamparan Perak, Medan. Dan selanjutnya penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya. Untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.